Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afni Oktavia Lasulika dengan NIM 811423136. Saya dari kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Negeri Gorontalo. Adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas Bahasa Indonesia dengan materi resensi dari Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD. Adapun buku yang telah saya resensi yaitu buku dengan judul Tentang Kamu yang ditulis oleh penulis Terelie pada tahun 2016 bulan Desember. Buku tersebut merupakan cetakan kelima yang diterbitkan oleh Republika Penerbit yang memiliki jumlah halaman 524. Kemudian kita masuk pada bagian orientasi. Nah, pada bagian orientasi ini merupakan secara keseluruhan tema yang diangkat pada novel Tentang Kamu ini menelusuri kehidupan seorang wanita yang mencari ahli warisnya yang ia miliki. Adapun berbagai tempat yang terdapat pada novel tersebut, yang pertama yaitu pada Paris, London, kemudian Pulau Bungin Sumbawa, Surakarta, dan Jakarta. Nah, pada novel yang mengharukan ini memiliki alur maju mundur, kemudian dalam segi penceritaannya. Lalu, walaupun menggunakan bahasa dengan sastra yang cukup tinggi, tapi masih bisa dipahami oleh orang-orang awam. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagian tafsiran. Nah, berawal dari panggilan Sri Thompson yang merupakan senior di firma hukum Thompson dan CO kepada Zaman Zulkarnain. Zaman diberikan kesempatan untuk mengisi kursi lawyer senior. Namun dengan satu syarat, ia dapat menyelesaikan pembagian warisan sebesar 19 triliun rupiah. Nilai tersebut nyaris menyaingi kekayaan Ratu Inggris. Harta ini tersimpan dalam 1% kepemilikan saham di salah satu perusahaan toiletries dunia. Nah, pemilik warisan tersebut merupakan orang Indonesia yang berpaspor Inggris bernama Sri Ningsih, yang meninggal di salah satu panti jompo di Paris dan tidak ada data mengenai ahli warisnya. Dengan petunjuk dari buku harian Sri Ningsih yang didapat dari Madam Aime yang merupakan pengurus panti jompo di mana Sri Ningsih meninggal, Zaman mulai menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Perjalanan Zaman dimulai dengan mendatangi tempat di mana Sri Ningsih dilahirkan, yaitu di Pulau Bungin. Ia menemukan tetua di pulau itu yang menceritakan masa kecil Sri Ningsih, mulai dari ditinggal mati ibunya ketika melahirkan dirinya, hingga ayahnya yang bernama Nugroho menikah lagi dan memiliki satu anak yang bernama Tilamuta. Pada suatu waktu, ayah Sri Ningsih pergi melaut dan tidak pernah kembali lagi. Saat itu juga Ibu Tiri memperlakukan Sri dengan tidak manusiawi seperti memukul hingga tidak memberinya makan. Musibah lain pun datang. Rumah Sri Ningsih terbakar dan menyebabkan Ibu Tiri Sri meninggal. Akhirnya Sri dan adiknya Tilamuta tinggal di sebuah pondok pesantren di Surakarta. Zaman melanjutkan pergi ke pondok pesantren di mana Sri Ningsih dan Tilamuta pindah setelah rumah mereka kebakaran di Pulau Bungin. Zaman berkenalan dengan Ibu Nur Aini yang menceritakan masa remaja Sri, persahabatan yang hancur karena keirian hingga tentang pesantren yang diserang kelompok PKI yang menewaskan Tilamuta. Kemudian Sri menjadi dilematis karena harus memilih kebenaran atau persahabatan. Kemudian Zaman pergi ke Jakarta untuk mencari sisa-sisa kehidupan dari Sri. Dengan petunjuk dari Ibu Nur Aini, sang ibu memberikan surat-surat yang pernah dikirim oleh Sri. Dari surat tersebut Zaman mengungkap kehidupan Sri di Jakarta. Mulai bekerja sebagai pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, sempat bangkrut hingga menjadi supir bus, pekerja pabrik, hingga puncaknya membuka pabrik sabun yang ia beri nama merek yaitu Rahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dengan meninggalkan pabriknya. Pergi melupakan semuanya. Kembali ke London, ingatan Zaman teringat pada foto Sri yang ada di kamar Sri di panti jompo. Di dalam foto itu, Sri berdiri di depan bus dengan nomor 16. Dengan nomor rute 16, pencarian tersebut mengantarkan Zaman bertemu Lucy yang menuntunnya mengunjungi kawasan Little India di London. Ia bertemu dengan Rejan Rakan, pemilik kios makanan halal yang setiap hari dikunjungi Zaman. Kemudian
Ia menelusuri kehidupan lain Sri tentang keluarga angkat Sri, Super Bos Trute 16. Selain itu, fakta baru yang ditemukan yaitu tentang kisah cinta Sri dan Hakam, lalu kepergian anak Sri dan Hakam, hingga semua musibah yang dihadapi Sri dan yang membuatnya kabur ke Paris. Tidak ada keluarga yang dapat ditelusuri jejaknya. Harapan terakhirnya ialah menemukan surat warisan. Masalah mulai datang dari firma hukum ANZ Law yang mengajak Thomson & Co. untuk bernegosiasi dengan membawa wanita yang mengaku mertua dan istri dari Lamuta. Insting zaman mengatakan ada yang tidak beres hingga ia mencari surat warisan tersebut. Bagian yang ketiga yaitu bagian kesimpulan. Kita bisa melakukan apapun walaupun itu menyakitkan. Kita pasti bisa melewatinya. Termasuk juga segala ujian hidup. Tidak semua kebencian dibalas dengan kebencian, namun juga bisa kita balas dengan kebaikan. Yang terakhir yaitu bagian evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini merupakan ada kekurangan ataupun kelebihan dari novel tersebut. Untuk kelebihan dari novel tersebut yaitu pilihan kata dan susunannya membuat para pembaca hanyut dalam novel tersebut. Dan juga banyak amanat-amanat yang dapat kita ambil dalam novel tersebut. Kemudian kekurangan pada novel tersebut yaitu pandangan pembaca pertama ketika melihat sinopsis yang pada novel tersebut itu membuat sangat berbeda. Kemudian di tengah novel tersebut banyak ceritanya yang alur maju mundur yang membuat pembaca merasa bosan, kemudian yang terlalu berbelit-belit. Baiklah, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.